Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Pada sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kemudian melanjutkan mempelajari keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat beliau. Sungguh sangat banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan beliau dengan para sahabatnya. Dan tentunya pelajaran-pelajaran ini akan sangat bermanfaat buat kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, agar kemudian kita bisa memilih solusi jalan keluar yang terbaik ketika menghadapi masalah, dengan belajar bagaimana orang lain menghadapi masalah. Belajar bagaimana ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyelesaikan berbagai macam cobaan dan ujian yang menimpa beliau. Begitu pula dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'a. Kemudian sampailah pada sore hari ini kita akan mempelajari satu potongan cerita yang luar biasa penuh dengan hikmah, yaitu berita bohong, hadis al-ifki, berita bohong tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan tokoh utamanya, dan tentunya berkisar dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini. Dan juga bagaimana peran para sahabat ketika terjadi berita bohong ini. Kemudian kita mulai dengan membaca beberapa ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan kisah ini. Ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan khusus untuk kemudian membahas bahkan secara rinci tentang kisah dusta ini. Silahkan kemudian dibuka Al-Quran surat An-Nur ayat ke-11, atau di Al-Quran halaman 351 secara umum cetakan. Kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagimu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ayat ke-12, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin.
Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Sedikit kita mengambil faidah dari dua ayat ini dulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11 tegas bahwasanya itu adalah berita bohong, dan kemudian orang yang menyebarkannya adalah juga dari kaum muslimin, usbatun minkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, jangan buru-buru tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwasanya ini benaran musibah. Kita paham musibah adalah suatu kejelekan ya Pak ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini kemudian mengatakan bal huwa khairun lakum. Bahkan ada hikmah, itu baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang pertama kali menyebarkan berita bohong, jelas dosanya paling besar, dosa jariahnya paling besar. Dia yang pertama kali menyebarkan hoax, berita bohong tersebut. Kemudian ada juga di antara kaum muslimin yang kemudian ikut-ikutan menyebarkan berita bohong, tentu mereka juga mendapatkan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-12, mengapa orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ini ya celaan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian andai terjadi lagi mendapatkan suatu berita buruk, berita bohong, berita yang kemudian berisi keburukan atau kebohongan, segera agar kemudian menyatakan tegas menyatakan itu adalah berita bohong. Jangan diam, juga jangan malah menyebarkan berita bohong tersebut. Bisa dipahami? Kita harus melakukan aksi dalam artian mengungkapkan, tidak boleh diam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini kemudian mengatakan, harusnya mengatakan ya ketika jumpa kejadian yang semisal, hadza ifkum mubin. Tidak mungkin bagi istri Nabi yang suci Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri yang lainnya, misalkan terjadi berita bohong berikutnya, tidak mungkin itu terjadi. Hadza ifkum mubin. Ya, jadi ketika di sini pelajarannya juga buat kita, andai kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba dengar gosip berkenaan dengan orang yang kita kenal, apalagi ternyata jelas alibinya, bahasa kerennya ya, ini saudara kita, ini kerabat kita, waktu kejadian bersama kita, maka kemudian kita harus tegas mengatakan itu berita bohong. Saya kenal dia, saya yakin dia tidak melakukan kejahatan itu. Dia bersama saya pada malam itu, pada hari itu, jam sekian dan sekian. Bisa dipahami Bapak ya Ibu semuanya? Kemudian ayat berikutnya, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idz lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka, orang-orang yang menuduh itu, tidak datang membawa 4 saksi? Ketika seorang ingin menuduh zina, harus mendatangkan 4 orang saksi. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itulah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berdusta. Oke, sampai sini
Di antara pelajaran faidahnya berikutnya, dulu saya sudah sampaikan, kadang kita menganggap dosa biasa, padahal ini dosa besar, sangat besar, yaitu qadzaf, menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Ungkapannya ada yang kemudian dianggap biasa saja. Ya tentunya kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita jumpa kerabat atau saudara yang jauh ternyata hamil tanpa pernikahan. Hamil padahal saat itu dia sudah cerai dengan suaminya. Ini terjadi di antara kaum muslimin. Buktinya hamil, Ustaz. Ya. Tentunya kita tahu ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya perzinahan. Tapi kita tidak boleh kemudian mengucapkan kata-kata tuduhan. Walaupun itu sudah terbukti hamil, kita tidak boleh ucapkan tuduhannya. Ketika sampai ke telinga kita ada berita, entah dari istri, entah itu dari kerabat, cerita tentang, tahu enggak, fulana, tetangga kita, kerabat kita si itu, dia hamil. Sampai sini masih hanya sekedar berita. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, katanya dihamili ya oleh temannya si A, laki-laki ini, teman sekolahnya, teman kuliahnya, ini sudah sampai pada perkataan qadzaf. Dan ini dosa buat dia yang menyampaikan, dan dosa buat Anda yang mendengarkan ketika tidak mengingkari. Bisa dipahami Bapak ya? Ini terjadi di antara kita. Terus gimana sikap kita? Ingat, ketika beritanya sudah mulai nyerempet, dia hamil, stop. Udah cukup. Sampai situ kita sudah tahu kesimpulan hamil ya berarti berzina. Tapi tidak perlu kemudian dilanjutkan katanya berzina dengan si fulan. Nah, ini sudah masuk qadzaf. Bisa dipahami Bapak-bapak ya? Ini enggak boleh. Ya. Kemudian ayat berikutnya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'azim. Dan seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kalian di dunia ini dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, yaitu berita bohong. Dahulu umat-umat terdahulu mereka segera dibinasakan ketika melakukan dosa besar, dan Allah di sini kemudian mengingatkan hal tersebut. Hampir-hampir Allah kemudian timpakan azab kepada kaum muslimin yang ikut-ikutan menyebarkan gosip berupa tuduhan zina. Ingat ya, ini bukti bahwasanya besar dosa tersebut, dahsyat, diancam dengan azab seperti azab yang kemudian ditimpakan ke umat-umat terdahulu. Diungkapkan dengan di sini, lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. Kemudian ayat yang ke-15, iz talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal
dalam pandangan Allah itu adalah soal yang besar, perihal yang besar. Ini ngena banget buat kita ya Pak ya. Banyak di antara kita yang kemudian menganggap remeh. Gak boleh. Ya, sekedar gosip enggak boleh. Termasuk ketika ternyata beritanya nyampe ke TV, ya ini juga fitnah di antara kaum muslimin. Ada TV ya di rumah-rumah kita. Kemudian di antara siaran yang ada acara gosip. Ada gosip artis. Ya semisal artisnya dituduh berzina karena sudah hamil duluan begini dan begitu, ini ada. Ya, bagaimana kemudian dosa yang besar seperti ini dianggap remeh? Bahkan seolah diulang-ulang, luar biasa. Ayat 16, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Ya, tahukah Bapak bahwasanya ucapan ini adalah ucapan seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang menjadi tuan rumah pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Maka kita ingat kembali, saat itu setiap penduduk Madinah berusaha untuk meraih unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian singgah di rumahnya dan Nabi bermalam di rumah sahabat tersebut. Ya, semua sahabat berebut, ayo Nabi, ya singgah di rumahku, bermalam di rumahku. Maka kemudian ternyata unta tersebut Allah perjalankan, tetap jalan. Suruh minggir ke rumah sebelah, enggak mau, lanjut terus. Ditarik ke rumah sebelah kanannya, sebelah kirinya, terus berjalan sampai kemudian berhenti di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, kerabat dari nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu. Ya, yang tinggal di kota Madinah dahulu. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menginap berbulan-bulan sampai kemudian beliau bisa membangun rumah untuk beliau dan istri-istrinya. Ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau meninggal dengan sejarah yang luar biasa juga. Ada yang tahu di mana kuburan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari? Sebenarnya kita dulu kayaknya sudah sampaikan. Di mana Pak? Pak Ali Bram? Abu Ayyub Al-Ansari. Dikit lagi ke arah utara. Ya, meninggal di mana? Di Turki. Sahabat yang meninggal di awal-awal utusan pasukan kaum muslimin untuk mengalahkan Konstantinopel. Dan saat itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kemudian dimakamkan di pinggiran benteng dari Konstantinopel. Dan sekarang ada ya di Turki dijadikan tempat wisata. Ya, ada lagi. Ini Abu Ayyub dulu kita bahas. Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Dijadikan tempat wisata. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk
berkunjung ke negara Turki untuk mempelajari, ini juga termasuk ya kita bisa mempelajari bagaimana kisah para sahabat untuk menaklukkan Konstantinopel saat itu. Ya, dan masih bisa diraba-raba ya untuk kemudian peninggalan-peninggalan benteng dari Konstantinopel tersebut. Kemudian ini adalah perkataan dari Abu Ayyub Al-Ansari, dan inilah seharusnya menjadi seorang muslim. Ketika mendengar berita bohong, kemudian ma yakunu lana an natakallama bihadza. Abu Ayyub dan istrinya ini mengatakan tidak pantas bagi kita membicarakan hal ini. Tidak pantas. Gak boleh. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Subhanak. Ungkapan takjub ketika mendengar sesuatu yang buruk. Maha suci Engkau ya Allah. Kenapa ada berita yang seburuk ini? Hadza buhtanun azim. Dan ini sungguh adalah kebohongan yang besar. Kaum muslimin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tentunya adalah kemuliaan yang luar biasa untuk sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini, di antara juga sahabat yang lain, ketika ternyata perkataannya diabadikan dalam Al-Quran. Ini perkataannya Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Kemudian ayat berikutnya ke-17, ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian agar jangan kembali mengulangi kesalahan seperti ini selama-lamanya jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ini ancaman yang luar biasa. Sangat berat, sangat dahsyat, bahwasanya ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang keji itu, yaitu berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat yang ke-20, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, yaitu setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian ayat yang ke-22,
Dan ini ayat yang terakhir sebelum kita mulai pembahasan di buku. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu kemudian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya orang-orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Dan untuk ayat yang terakhir ini kita akan bahas insyaallah pada akhir kajian tentang keistimewaan, keutamaan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu di antara ayat-ayat yang kemudian Allah turunkan berkenaan dengan kisah ini. Kemudian tentunya bagi kita untuk terus mengulang-ulang ayat-ayat tersebut. Karena itu adalah hakikat dari kesimpulan hikmah yang besar dari peristiwa yang besar ini. Halaman 591. Pada tengah halaman ada poin kedua, berita bohong hadis ifki. Halaman 591. Pada kajian yang sebelumnya kita kemudian banyak membahas tentang orang-orang munafik dan gembongnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan keburukan mereka sudah dilakukan sebelum perang Bani Mustalik berlangsung. Ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahash, yang sebelumnya adalah istri dari anak angkat Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Ini juga jadi pelajaran yang penting buat kita. Ada di antara manusia mereka munafik, dan di antara orang munafik mereka pintar. Mereka kemudian mengatakan, di Al-Quran kan seorang hanya boleh menikahi 4 wanita di surat An-Nisa. Masna wa thulatha wa ruba'. Kok Nabi menikahi Zainab yang kelima saat itu? Kemudian, kan Zainab ini sebelumnya adalah istri dari anak angkat. Dan saat itu orang-orang Quraisy menganggap bahwasanya kedudukan anak angkat sama, disetarakan. Bukan sama, tapi disetarakan dengan anak kandung. Jadi tidak boleh menikahi bekas menantu. Nah, ini kemudian melanggar adat. Ini bukti bahwasanya orang munafik juga pintar mencari celah, mencari berbagai macam hal untuk kemudian mencerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan keraguan di hati kaum muslimin. Maka tinggalkan majlis-majlis dari orang-orang munafik ini. Ya, ketika kita di dunia ini sekarang jumpa ada orang-orang yang katanya akademisi, katanya kemudian pinter, bahkan muncul di TV. Ya, tidak perlu kita hiraukan ketika ternyata mereka hakikatnya adalah orang-orang yang kemudian menanamkan keraguan tentang Islam. Ya, bisa dipahami ya bapak-bapak ya. Bahkan untuk kisah Ibunda Zainab bintu Jahash ini, Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan beliau dengan ayat Al-Qur'an yang turun dari langit. Ya.
Kemudian terjadilah perang Bani Mustalik. Dan kebusukan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang luar biasa ini berlanjut. Ketika pulang dari perang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cobaan yang sangat berat. Cobalah untuk kemudian membuka hati kita untuk kemudian membaca dengan seksama, dengan kekhusyuan tentang kisah ini. Sungguh berat cobaan yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mulai, perlahan kita akan baca sedikit demi sedikit. Penulis Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri kemudian menuliskan cerita yang merupakan gabungan dari berbagai macam riwayat hadis tentang kisah ini, agar kemudian lebih mudah kita baca, lebih mudah untuk kemudian kita memahami kejadian secara utuh dari kisah tersebut. Dalam perang ini juga terjadi kisah kebohongan. Cerita ringkasnya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga ikut pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu. Karena dialah yang memenangkan undian di antara istri-istri beliau untuk ikut. Pengundian seperti ini biasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan setiap hendak pergi safar dan berperang, termasuk di antaranya setelah pulang dari peperangan, mereka singgah di satu tempat. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha keluar dari rombongan untuk keperluannya. Di sini ada faidah. Semoga Allah berikan karunia. Di antara kenikmatan dunia adalah istri yang banyak. Dan ketika Anda diberikan karunia tersebut, ada hukum fikih yang kemudian berlaku, yaitu mengajak seorang istri untuk safar. Ya, dan di antara safar saat itu adalah perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjadikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terpilih sebagai seorang istri yang menemani perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat kita. Yakin ketika kita pergi safar ke satu tempat karena alasan tertentu, kerjaan, mudik, lebaran, dan seterusnya, ada kalanya kemudian jelas terbayang di antara kita, seolah sepertinya lebih mudah kita lakukan perjalanan tanpa ditemani oleh istri. Maka ingat, petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah lebih sempurna. Walaupun secara perhitungan seolah lebih berat kalau ngajak istri, apalagi ngajak anak, maka di sini sunnahnya, bahkan di antara para ulama, maksudnya di sini adalah contoh dari Nabi SAW. Di antara para ulama ada yang mengatakan wajib mengundi ketika istrinya banyak. Kalau istrinya satu berarti dipahami wajib mengajak istri. Walaupun secara perhitungan kita laki-laki kan perhitungan. Perjalanannya berat. Perjalanannya jauh. Perjalanannya ribet. Capek. Lama. Biayanya lebih besar. Perhitungannya seperti itu. Tapi ingat bahwasanya teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak seorang istri dalam perjalanan beliau. Perjalanan ini adalah untuk berperang, bukan jalan-jalan, bukan cuma sekedar mudik, bukan urusan kerja, Pak, tapi untuk perang. Jadi kita harus lebih dekat dengan istri kita. Kalau ternyata kita merasakan keberatan, bahasanya, memang kok bawa istri malah berat, berarti yang salah kita. Seharusnya
dengan istri ikut, perjalanan lebih menyenangkan, lebih meringankan, lebih mudah, dan lebih berpahala. Berarti kita harus kemudian introspeksi, ya, menghisap diri kita, mungkin cara safar kita salah. Nabi SAW dalam safar kemudian pernah mengucapkan, mahlan ya kaum, termasuk di sini, mengingatkan kepada para sahabat agar kemudian santai, nggak usah buru-buru. Bil kawarir, kenapa barang bawaannya itu seolah kaca yang gampang pecah? Siapa yang ikut? Para wanita. Nah, ini juga kemudian pelajaran buat kita. Jangan kemudian kalau naik motor, langsung dibuat ngebut, yang ngagetin. Gak boleh. Ketika naik mobil langsung, langsung digas, ngagetin. Gak boleh. Nabi yang kemudian bersabda, mahlan bil kawarir, lembut kepada kaca-kaca, supaya nggak gampang pecah. Kita tahu ya, nanti kita bawa gelas kaca, kemudian di kendaraan kita grudak-gruduk, ada lubang, hajar gitu kan, ada polisi tidur atau gajrudan, hajar, jebret, gubrak, sakit perut. Nah, nggak boleh. Tapi berlaku lembut. Ini yang dicontohkan oleh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian paragraf berikutnya, saat itu tanpa disadari, kalung milik saudarinya yang dipinjamkan kepadanya jatuh. Maka dia kembali lagi ke tempat kalung itu jatuh. Berhenti dulu. Di antara para ulama kemudian mengambil faidah bahwasanya seorang istri wajar, boleh seolah berhias. Ini contohnya Ibunda Aisyah kemudian sampai pinjam kalung dari saudarinya ketika bepergian. Hanya saja para ulama kemudian memberikan batasan, bukan perhiasan yang kemudian ditampakkan gitu ya. Kalung kalau pakai kerudung kan nggak kelihatan, tapi kalau pakai kerudung kalungnya taruh di luar, ini nggak boleh, ya. Begitu pula ketika misalkan pakai gelang kaki sengaja dibunyi-bunyiin jalannya. Ya kalau pakai doang boleh, tapi kemudian kalau sengaja berisik, ini enggak boleh. Pakai gelang silahkan. Pakai cincin, ini contoh dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan boleh sampai pinjam. Kemudian disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Ummul Mukminin di sini kemudian keluar dari rombongan karena mendapati kalung tersebut jatuh. Nah, ini juga pelajaran yang besar buat kita. Pertama, sungguh kita termasuk orang-orang yang mempunyai hati yang lemah, iman yang lemah. Berapa banyak di antara kita kemudian mendapatkan kejadian sedang sholat, kepikiran, tadi motor udah diambil belum kuncinya, jangan-jangan lupa. Tadi kayaknya naruh bawaan di motor, kayaknya HP ditaruh di dashboard motor. Ada kalanya juga kepikiran, tadi naruh duit di bagasi motor, terus parkirnya di tempat yang kemudian mengkhawatirkan, kayaknya nggak ada yang jagain. Ketika seorang diberikan was-was seperti ini, membatalkan sholat, padahal dia yakin sudah kunci, cuman ada barangnya yang ketinggalan, nggak boleh. Haram untuk membatalkan sholat dengan alasan seperti itu doang, ya. Kemudian atau mungkin tas
kita tadi naruh tasnya kayaknya di pojokan sono, nggak kelihatan. Kita lemah banget kepikiran seperti itu. Ya. Yang seharusnya dilakukan adalah kemudian khusyuk dalam sholat, itu dulu. Kalau ternyata Allah takdirkan hilang, harus rela, ridho. Kalau ternyata memang nggak hilang, seringnya nggak hilang, betapa kita sering sholatnya udah tidak terhitung, tapi saya sendiri baru kehilangan 1 sepeda. Tapi seolah kekhawatiran itu terus terbayang. Berapa kali kita sholat, motor nggak hilang, saya sendiri baru kehilangan 1 motor gitu kan. Tapi kita begitu lemah, seolah terbayang terus seperti itu. Maka ini menunjukkan lemahnya kita. Sholat lebih berharga daripada dunia itu. Ya, khusyuk. Tentunya bertawakal yang benar, ikhtiar yang benar, kemudian bertawakal yang benar. Dahulu ada sahabat, kemudian masuk masjid, untanya tidak diikat. Kemudian dia bilang bertawakal kepada Nabi SAW. Nabi kemudian perintahkan balik, keluar sana, ikat untamu. Baru setelah itu kemudian bertawakal. Kalau kita sudah lakukan itu, maka bersungguh-sungguhlah untuk kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takdirnya hilang, ya sudah. Ikhlaskan kalau bahasa orang-orang, tapi sebenarnya relakan. Ya. Ikhlas yang benar secara syariat adalah melakukan kebaikan, melakukan ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha wajah Allah, mengharapkan balasan pahala dari Allah, mengharapkan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kan kadang terjadi pergeseran, ikhlaskan aja, ikhlasin, enggak. Ya, tapi rela, ridho dengan ketetapan takdir, ini bahasa yang benar. Bukan ikhlaskan, tapi relakan, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Aisyah, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mencari, dan kemudian Allah takdirkan beliau tidak ngasih tahu. Khawatir, malu dan macam-macam, ya, tentunya ada ya banyak pemikiran. Ibunda Aisyah saat itu keluar dari sekedupnya, tempat khusus yang dinaiki, ya, dalam kendaraan di atas unta, ya, kemudian pergi tanpa orang tahu mencari keberadaan kalung yang jatuh. Tapi ini tidak mengabarkan kepada para pembawa atau pengiring yang kemudian bertugas untuk mengangkat sekedup yang dinaiki oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini. Dan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada kalanya, enggak apa-apa, sebentar doang. Nah, ini juga pelajaran. Jangan meremehkan sesuatu yang menimbulkan kedepannya adanya resiko kesalahpahaman. Dahulu Nabi SAW ketika i'tikaf pulang sebentar ke rumah, kemudian berdua dengan istri beliau namanya Sofia, papasan dengan sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, ini Sofia, istriku. Kenapa? Karena kemudian khawatir nanti ada was-was dari setan, ya, prasangka buruk yang ditimbulkan oleh setan, kemudian akhirnya muncul dugaan yang aneh-aneh, yang salah. Sahabat saat itu kemudian menipu, gak mungkin kami kemudian menuduh engkau yang salah, yang jelek, wahai Rasul. Enggak, tapi kemudian Nabi Muhammad SAW menimpali, setan berjalan di dalam tubuh manusia majrad dam, mengikuti aliran darah, dan kemudian menimbulkan prasangka buruk kepada orang lain, dan ini terjadi. Kemudian beberapa orang yang mengangkat sekedup Aisyah radhiyallahu anha mengira bahwa saat itu beliau sudah ada di dalam sekedup tersebut,
Ya, sebenarnya mereka juga merasa bahwa sekedup itu kayaknya terlalu ringan. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha sendiri memang seorang wanita yang masih muda dan tidak gemuk. Karena yang mengangkat sekedup itu adalah orang yang banyak, maka tentu saja mereka tidak merasakan perbedaan yang banyak ya, karena ringan. Kemudian karena asalnya ringan, Ibunda Aisyah juga seorang gadis yang masih ringan, masih gemuk, masih kurus, maka tidak terasa dan kemudian tidak ada yang menduga bahwasanya ternyata sekedup tersebut kosong. Andai kata yang mengangkatnya satu atau dua orang, tentu mereka akan merasakan beratnya. Kemudian setelah kalung yang dicari-carinya ketemu, Ibunda Aisyah kembali lagi ke tempat persinggahan yang sudah tidak ada orang, tidak seorang pun di sana, maka dia duduk saja di tempat tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita bahas sedikit dulu ya, bahwasanya terjadi pada diri kita semuanya. Untuk pertanyaan pertama, ketika di perjalanan dengar azan, kumandang azan, kemudian kita ternyata tidak berhenti, tidak kemudian menyambut panggilan azan tersebut untuk sholat berjamaah. Sebelumnya poin yang pertama kita luruskan dulu. Dalam mazhab Syafi'i, hukum sholat berjamaah untuk sholat fardu betul, kemudian dengan ungkapan sunnah muakkadah. Ini dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah, ya, bukan wajib dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama yang lain yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Itu dulu kita dudukan. Hanya saja di sini kadang kita salah paham tentang ungkapan sunnah muakkadah ini. Oh, kan sunnah. Di awal dengan definisi dari sunnah. Betul, secara mazhab Syafi'i kita juga belajar tentang definisi wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini untuk definisi yang ini masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi kemudian dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan bahwasanya definisi ini kurang. Ya. Ini definisi berdasarkan akibat dari ibadah yang dilakukan. Ketika dikerjakan akibatnya dapat pahala. Ketika ditinggalkan akibatnya berdosa. Gitu kan? Sunnah akibatnya tidak berdosa. Tapi ada definisi dari usul yang lain. Ya. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah tersebut dengan ilzam, ala wajhil ilzam, ada penekanan, maka ini wajib. Kemudian kalau tanpa penekanan namanya sunnah. Karena semuanya diperintahkan. Bedanya kalau wajib ada penekanan, ilzam. Kalau sunnah tanpa penekanan. Nah, ini definisi yang kedua. Dan tentunya lebih baik ketika kita gabungkan dua definisi ini. Kenapa? Karena untuk definisi yang tadi disebutkan pertama, sunnah ketika ditinggalkan tidak berdosa, maka ini perlu dirinci. Kata siapa setiap sunnah ketika ditinggalkan tidak berdosa? Balik ketika sholat. Sholat ada tasyahud awal ketika sholat maghrib tadi ya. Dalam mazhab Syafi'i jelas mengatakan tasyahud awal hukumnya sunnah. Kenapa dibilang sunnah? Karena Nabi dahulu pernah lupa tasyahud.
Ya, ketika kemudian terjadi seperti itu, tidak perlu diulangi, berarti sholatnya sah. Tapi andai lupa yang lain, harus diulangi, berarti itu namanya rukun. Berarti kalau lupa harus diulangi, itu namanya wajib atau rukun. Contohnya misalkan lupa baca surat Al-Fatihah, harus diulangi. Lupa sujud yang kedua gitu kan, sujudnya cuma 1 kali gitu kan, berarti ini harus diulangi. Lupa ruku, jadi langsung sujud, Allahu Akbar, langsung sujud, nggak ruku, nggak itidal, berarti harus diulangi rakaat tersebut kalau di tengah sholat. Kalau sudah selesai ditambahin bisa ya, atau diulangi. Itu dulu didudukan ya, bahwasanya sunnah ketika ditinggalkan belum tentu kemudian tidak berdosa. Kenapa? Andai ada seorang sengaja tidak tasyahud awal, dosa nggak Pak? Ada orang sengaja sholat maghrib nggak pakai tasyahud awal, kan hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Saya sengaja deh biar cepat sholatnya, dosa nggak? Kalau sholatnya sah. Begitu pula baca surat setelah Al-Fatihah, amin, kemudian baca surat, hukumnya sunnah. Al-Fatihah rukun, surat setelah Al-Fatihah sunnah. Sengaja misalkan jadi imam sholat, jahar, rakaat pertama amin, kemudian langsung Allahu Akbar ruku, sah sholatnya. Tapi dosa enggak? Dosa enggak? Kalau lupa, sholatnya tetap sah, tidak berdosa. Kalau sengaja, dosa. Dari mana dosanya? Karena tidak sholat seperti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sampai sini? Ini untuk meluruskan dulu. Kita kadang meremehkan, oh ini sunnah doang kok hukumnya. Enggak gitu. Kata siapa sunnah ketika ditinggalkan tidak dosa? Dosa karena meninggalkan contoh teladan dari Nabi Muhammad SAW dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Tapi sengaja, oh berat, ada dosa di sini. Dan yang lainnya. Kemudian makanya tambah lagi ketika kalau sunnah doang tentang sholat berjamaah ini, waduh, dalilnya banyak yang kemudian tegas, gitu ya. Maka ada ungkapan tambahan muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah ini diluruskan dulu bahwasanya itu asal kenapa hukumnya sunnah, istilah sunnah seperti itu, kemudian tambah muakkadah. Kok ulama yang lain bilang wajib, kok ulama Syafi'i bilangnya sunnah muakkadah, nggak berani bilang wajib. Nah ini pinternya juga ulama-ulama Syafi'i, dari Imam Syafi'i terutama. Kalau mengatakan sholat berjamaah wajib, konsekuensinya seorang sengaja sholat sendirian tidak sah. Maka kemudian kalau gitu nggak bisa bilang wajib. Para sahabat ada yang masbuk, ada yang ketinggalan beneran sholat jamaahnya selesai, sholat sendirian, ada yang pulang lagi sholat di rumah. Kalau mengatakan sholat berjamaah wajib, berarti sholat sendirian tidak sah. Maka kemudian sepakat, ya kebanyakan mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah ditambahin muakkadah. Itu awalnya dulu. Kemudian tentunya masing-masing di antara kita mempunyai jalan sendiri untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian diberikan kemudahan dalam ketaatan, mudah untuk berjalan menuju masjid. Ada yang kalanya kemudian dirasa berat. Ini masing-masing punya takdir berbeda. Ada yang selamat melewati jembatan Sirat, ada yang harus jatuh ke dalam neraka, kepleset atau dihempaskan oleh kalalib. Jalan masing-masing berbeda. Ya, sama seperti ini. Ada yang nggak apa-apalah, cuman waktu sebentar mampir dulu sholat. Tapi ini was-was dari setan. Ya. Agar kemudian kita juga harus pintar mengalahkan was-was tersebut. Saya pernah di situ sendalnya hilang. Sekali doang, sholat yang lain sebanyak yang lainnya nggak pernah hilang.
ya, atau kemudian simpan di penyimpanan, atau kalau perlu bawa di tas. Ya, jangankan di sini Pak, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sendal itu dibawa buat sholat. Ya, kalau alasan itu kemudian dibenarkan, nggak ada yang sholat di Masjidil Haram dong. Alasannya, aduh nanti sendalku hilang kalau sholat di sana. Ya dibawa. Ya, bukan karena alasan sendal hilang akhirnya nggak sholat di masjid, tapi sholat di masjid sendalnya bawa dan masukkan ke dalam tas. Aduh kotor, nggak apa-apa kotor sedikit, besok bisa dicuci. Ya seperti itu. Ya, di Masjidil Haram kita nenteng sendal, terutama Masjidil Haram. Ya, Masjid Nabawi di dalam masjid ada rak sendal di Masjid Nabawi. Ya, di dalam masjidnya ada rak sendal. Karena itu was-was yang kemudian kita harus melawan was-was tersebut. Ya. Dan seterusnya, bersungguh-sungguh. Semoga Allah berikan karunia kita taufik untuk kemudian mempermudah kita mencintai kebaikan. Ya. Berikutnya untuk soal yang kedua, lupa ketika sholat sujud sahwinya. Ini juga unik ya. Tadi terjadi. Kemudian sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i lebih dikuatkan sebelum salam. Apapun yang terjadi. Walaupun ada riwayat ya. Tsumma sallama, tsumma sajadataina, tsumma sallama. Padahal riwayatnya juga jelas, riwayat Muslim dan yang lainnya. Ada juga sujud sahwi setelah salam. Kemudian ada ulama yang merinci. Bedanya ya, kapan sujud sahwi sebelum salam, kapan sujud sahwi setelah salam. Bisa dipahami dulu Pak? Ya, karena Nabi pernah lupa banyak gitu, beberapa kali gitu. Dan ini juga hikmah yang Allah takdirkan. Nabi Muhammad SAW yang harusnya khusyuk, ternyata Allah jadikan lupa. Untuk hikmah supaya kita belajar. Ya, untuk mazhab Syafi'i tadi diingatkan semuanya sebelum salam. Ini mazhab Syafi'i. Ya, jadi jangan heran, pokoknya sebabnya apapun kemudian sebelum salam. Nah, terjadi tadi di antara kita kemudian ya di antara kaum muslimin ada yang belajar, ada yang belum belajar. Maka sikap kita andai melakukan kesalahan dalam sholat, kemudian ingin sujud sahwi, ya maka kemudian kita sujud sahwinya santai. Allahu Akbar, tunggu. Tidak ada kewajiban tumakninah untuk sujud sahwi yang saya tahu ya. Tapi karena khawatir dan ternyata tadi di sebelah saya ada yang nggak sujud sahwi, duduk doang ya, karena bingung. Kan harusnya salam. Kok ini malah suaranya Allahu Akbar. Saya sujud, dia nggak ikut sujud gitu kan. Nah ini ketika terjadi seperti itu berarti sikap kita agar memperlama sujudnya. Allahu Akbar, lama. Tungguin. Terus boleh nggak untuk kita ngelirik sebagai imam? Boleh. Ngelirik kanan, ada yang belum sujud. Tungguin sampai dia sujud. Kalau dia masih duduk aja, biarin. Kita diam duduk sampai sujud, sampai dianya ikut sujud. Ketika sudah sujud semuanya Allahu Akbar, kemudian tidak ada bacaan doa di antara dua sujud karena tidak ada dalilnya, ya tidak ada juga kewajiban tumakninah. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar, sujud yang kedua, pastikan kanan kiri sudah sujud, baru kemudian kita bangkit lagi. Apa yang dibaca tidak perlu baca, boleh. Mau baca juga silahkan. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bacaan sujud secara umum. Kemudian salam. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ada yang tadi tidak sujud, tidak ikutan sujud, sah nggak sholatnya? Jawabannya sah, karena nggak tahu. Perlu nggak mau ngulang? Ulama beda pendapat juga ya. Ada yang mengatakan kalau bisa diulang aja. Ada yang mengatakan tidak perlu diulang, sudah sah, karena tidak tahu. Ya, bisa dipahami sampai sini Pak ya? Mungkin cukup itu. Sunnah. Jadi kalau lupa lagi nggak apa-apa. Yakin kita lupa dalam sholat melakukan misalkan contoh hal yang kemudian menjadikan kita disyariatkan, ya diperintahkan untuk sujud sahwi. Contohnya
lupa tasyahud awal, lupa baca surat setelah Al-Fatihah. Ya, ini lupa gitu kan. Nah, yang seperti ini maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ternyata kebablasan, udah salam duluan gitu kan. Maka itu juga tidak apa-apa. Ingin sujud setelah salam, silakan. Tapi ya tentunya tidak sujud lebih menetapi sunnah karena udah lewat gitu kan. Seperti itu. Ya, silakan mau nanya lagi. Ya. Ikut sujud. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Nabi SAW bersabda seperti itu. Sungguhnya imam yang diperintahkan untuk diikuti. Dijadikan untuk imam sebagai istilahnya orang yang diikuti. Idza sajada fasjudu. Jadi kalau kita udah kadung berdiri, turun lagi sujud. Kemudian ketika imam salam untuk yang kedua, kita bangkit untuk rakaat berikutnya. Ya. Tapi kejadian Ustaz nggak ikutan sujud, ya nggak apa-apa, sudah terjadi. Tapi seharusnya ya ikut sujud yang kedua. Makanya ini juga jadikan perhitungan mazhab Syafi'i condong kemudian menjadikan semua sujud sahwi sebelum salam. Jadi cuman sebelum salam doang. Ya, walaupun istilahnya ada hadis yang lain. Nah, ini juga pentingnya kita untuk kemudian lebih menenangkan hati kita mencintai kebenaran. Dalam hal ini mazhab Syafi'i dalam pendapat mazhabnya sujud sahwi sebelum salam. Ternyata kita jumpa hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya ada sujud sahwi setelah salam. Ini dilema nih pendapat mazhab itu. Tapi ada hadis. Nah, kemudian sikap kita yang mengikuti hadis yang sahih. Ya, jangan terlalu terpaku. Kita tetap mengikut mazhab Syafi'i walaupun kemudian dalam hal ini tidak sesuai dengan pendapat utama. Ya. Jadi tidak ada istilahnya durhaka terhadap mazhab Syafi'i, enggak. Diingat lagi, bisa jadi wajar kenapa Imam Syafi'i hanya mengambil pendapat sujud sahwi sebelum salam karena Imam Muslim adalah ulama di generasi berikutnya. Ya. Hidup generasi berikutnya. Penulisan kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim itu generasi berikutnya dari Imam Syafi'i. Pada zaman Imam Syafi'i belum terkumpul semua hadis. Ya, maka wajar kalau kemudian ada beberapa pendapat bahkan dari Imam Syafi'i yang seolah ya berseberangan dengan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Karena memang Imam Syafi'i hidupnya lebih duluan. Dan dengan keterbatasan riwayat hadis, Imam Syafi'i kemudian mengambil pendapat A atau B dan ternyata seolah bertentangan, padahal enggak. Ya, itu keterbatasan dan Allah akan mengampuni Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin itu. Ya, lanjut ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 591. Banyak pelajaran yang akan kita dapatkan berikutnya. 591 sudah selesai, 592. Saya ingatkan kembali bahwasanya metode penulisan sirah sejarah secara umum karena sejarah ya. Maka ternyata para ulama sejarah menulis dengan cara penulisan bercerita. Ini kebanyakannya seperti itu. Dan tentunya ketika metode itu dilakukan, sedangkan riwayat hadisnya tidak selengkap yang dibayangkan, ya, tidak selengkap yang dikumpulkan, yang didapatkan, maka kadang dalam cerita tersebut ada ya bagian potongan dari hadis yang dhaif, yang lemah. Itu terjadi. Ya, maka seperti itu
Kemudian akhirnya muncul ada ulama yang kemudian menulis sejarah versi hadis, hanya mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Tapi tentu saja tidak nyaman untuk dibaca, ya, karena bentuk matan hadis kadang kemudian ternyata berulang. Hadis A, B diulang lagi. Beda dengan cerita, kita terus runut. Ya, di antaranya perbedaan itu. Kemudian kita lanjutkan. Ia yakin, maksudnya di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa mereka orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengangkat sekedup, ya, tempat untuk duduknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di atas unta, akan mencarinya karena ketahuan enggak ada orang, jika tidak mendapatkan dirinya di dalam sekedup tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya, mengatur urusan dari atas arsy seperti yang dikehendaki Allah. Karena rasa kantuk yang tidak terbendung, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian tertidur di tempat tersebut. Dia baru terbangun karena terusik oleh suara sahabat Safwan bin Al-Mu'attal, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bukankah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pelajarannya di sini, ya, tadi saya sudah ungkapkan, ya, bahwasanya jangan sampai kita meninggalkan secuil resiko gitu ya. Walaupun secuil resiko salah sangka. Di sini Ibunda Aisyah ditakdirkan radhiyallahu anha tidak ngasih tahu kalau keluar dari sekedup. Enggak ngasih tahu, enggak ngabarin rombongan. Maka harus ngabarin. Juga di sini kata para ulama, memang tidak ngobrol. Ya. Sahabat yang bertugas menjaga Ummul Mukminin Aisyah enggak ngajakin ngobrol. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diam di dalam sekedupnya berzikir, baca Quran, tidak ngobrol di sepanjang perjalanan. Kenapa? Karena kehormatan Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan ini perjalanan perang, bukan jalan-jalan. Kemudian akhirnya di sini ditemukan oleh sahabat Safwan bin Al-Mu'attal. Ini sahabat juga punya pertimbangan yang luar biasa. Sahabat ini, ya, kemudian mempunyai inisiatif untuk sengaja berjalan di belakang, ya, supaya kemudian nanti cek, khawatir ada barang yang tertinggal. Ya, kita tahu sendiri di antara kita ketika bepergian, ada saja di antara kawan kita yang ternyata Allah berikan, ya, taufik supaya kemudian peduli, dicek ada barang yang tertinggal enggak, gitu kan. Tentunya ini adalah sifat yang baik. Ya, tour leadernya itu tanggung jawab dia. Kemudian nyari casan mungkin ketinggalan gitu kan, casan HP, mungkin ada dompet dicari di bawah kolong. Ini yang dilakukan oleh sahabat Safwan bin Al-Mu'attal. Ternyata bukan barang yang ketemu, tapi ada sesosok perempuan. Dan ini terjadi setelah turun ayat hijab. Sepakat kaum muslimin, semua para ulama mengatakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua istri, semuanya pakai penutup wajah. Adapun para sahabat-sahabat perempuan, ada yang pakai cadar, ada yang tidak. Tapi untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya pakai cadar. Kejadian ini, ya, Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu sebelumnya sudah pernah melihat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tahu, oh itu fisiknya walaupun pakai kerudung, kecilnya seperti itu, tingginya seperti itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentunya ketahuan, ya, dalam rombongan siapa aja perempuan yang ikut. Ya. Enggak kelihatan wajahnya, dan hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un doang. Enggak nanya siapa, udah tahu,
Bukti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ini bukti sahabat Sofwan sudah mengenali ini Ibunda Aisyah. Kemudian enggak perlu lagi menegaskan, siapa ya? Enggak. Kenapa tertinggal? Enggak nanya. Alasannya kenapa? Enggak nanya. Ya. Kemudian segera untuk kemudian mendurumkan unta agar turun supaya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bisa mudah naik ke atas unta. Langsung berjalan, enggak ngobrol, enggak ngomong apapun kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lanjutkan, Sofwan tertinggal dari rombongan pasukan karena dia banyak tidur. Ini disebutkan di sisi yang lain, tapi di antara para ulama mengatakan ini sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal sengaja. Ya. Sebenarnya sengaja untuk berjalan di belakang untuk mencari-cari barang yang khawatir tertinggal. Dia bisa tahu bahwa itu dia yang tertinggal ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena memang dia pernah melihatnya sebelum turun ayat hijab. Setelah mengucapkan istirja, dia mendekatkan untanya ke sisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan mendurumkannya. Aisyah radhiyallahu anha naik ke atas unta dan tidak berkata sepatah kata pun kepadanya. Dan Ibunda Aisyah juga tidak mendengar sepatah kata pun dari Sofwan kecuali kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia menuntun unta itu hingga dapat menyusul rombongan pasukan kaum muslimin yang saat itu sedang singgah di tempat persinggahan berikutnya bernama Nahar. Ya, ini maksudnya mungkin di situ ada bekas aliran sungai Zahirah. Nahar Zahirah, bukan Nahruz. Ya, ini sebenarnya Nahar Az-Zahirah. Kemudian saat melihat kedatangan Sofwan radhiyallahu anha bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang berbicara kasak-kusuk dengan versi masing-masing. Musuh Allah Subhanahu wa taala yang paling jahat, orang munafik gembongnya, Abdullah bin Ubay bin Salul menghembuskan napas panjang, maksudnya bersiap dan mendapatkan seolah kesempatan ya untuk memberikan cercaan khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan kepada istri beliau yang mulia, ya, menyemburkan kemunafikan dan kedengkian yang mengeram di antara tulang-tulang rusuknya. Kesempatan. Dia sudah mengarang-arang berita bohong dan siap menyebarkannya. Rekan-rekannya berkerumun di sekeliling Abdullah bin Ubay bin Salul mendengarkan dan menelan apapun yang keluar dari mulutnya yang berbau busuk. Ya. Kemudian inilah awal kisah beratnya cobaan Nabi Muhammad SAW. Setiba di kota Madinah, orang-orang yang aktif menyebarluaskan berita bohong ini semakin menjadi-jadi. Ada yang terpotong di sini bahwasanya Nabi SAW kemudian setelah si Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyebarkan berita bohong, padahal masih di perjalanan ya. Kemudian Nabi tidak tahu apakah berita tersebut benar atau tidak karena belum ada pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak mengabarkan sesuatu pun. Tapi mulai dahsyat ya tuduhan tersebut, Nabi SAW kemudian mengambil inisiatif mempercepat rombongan supaya kemudian jalannya ngebut. Yang tadinya agak santai, tadi kan saya sudah bilang harus kemudian berjalan pelan-pelan terutama ketika bawa perempuan. Nah, ternyata di sini ada pengecualian berikutnya. Ngebut. Supaya kemudian orang-orang tidak berbicara ngobrol sambil jalan, apalagi membicarakan tuduhan zina terhadap ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setiba di kota Madinah ini semakin besar, semakin ramai heboh. Rasulullah SAW hanya diam dan tidak menanggapinya. Ya. Dan ini tentunya kehati-hatian karena Nabi enggak tahu perkara yang gaib. Ya, enggak tahu apakah itu benar atau beneran dusta. Condongnya tentu menganggap itu dusta. Tapi kan bisa jadi itu beneran terjadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kebenaran hakikat apa yang terjadi. Malaikat Jibril juga enggak turun. Dan Nabi SAW menyadari ini adalah cobaan. Karena cukup lama tidak ada wahyu yang turun, bahkan sampai 1 bulan.
Maka di sini Nabi Muhammad SAW meminta pendapat kepada dua orang sahabat. Yang pertama Ali bin Abi Thalib dan yang kedua Usamah bin Zaid. Ketika bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, beliau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian mengisyaratkan, memberi isyarat, enggak ngomong langsung. Ini kehati-hatian. Dan ini juga bentuk untuk kemudian berusaha ya dengan ijtihadnya sahabat Ali bin Abi Thalib agar segera menjadi ringan cobaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengisyaratkan agar menceraikan ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan menikahi wanita yang lain. Ya. Tidak dikatakan secara terang-terangan. Tujuannya jelas tadi, untuk kebaikan Nabi karena sungguh berat. Kalau dicerai bisa nikah lagi. Yang penting dicerai dulu. Ya. Kemudian sementara sahabat Usamah bin Zaid mengisyaratkan agar kemudian beliau tidak menceraikan ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan tidak perlu menanggapi perkataan musuh-musuh Islam. Ya. Dua orang ini tentunya berijtihad dan kemudian sahabat Usamah bin Zaid bin Haritha ini lebih menepati kebenaran. Beliau berdiri di atas mimbar, kemudian sampailah setelah lama berlalu, berhari-hari, hampir 1 bulan, Nabi Muhammad SAW kemudian tentunya tergoncang hati beliau dengan keadaan ini. Tidak ada lagi kelembutan, keromantisan yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan istri yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha, juga dengan istri yang lain. Nabi murung. Ya, Nabi seolah bahasa kita murung, gelisah. Kemudian akhirnya Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kemudian berpidato. Ada yang mengatakan bahwasanya ini dilakukan pada saat khutbah Jumat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan kepada Allah di dalam khutbah tersebut. Ya, berbeda pendapat yang mengatakan khutbah biasa dan mengatakan khutbah Jumat. Memohon perlindungan kepada Allah disebutkan dari tindakan Abdullah bin Ubay bin Salul yang memulai pertama kali menyebarkan berita tuduhan zina terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian di sini sahabat Ansar Usaid bin Hudair, pemimpin Aus, ya, kemudian ada terpotong lagi dalam riwayat yang lain dimulai dengan sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang kemudian menyatakan kesediaannya untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena telah melukai hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada saat yang sama kemudian sahabat Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus. Kemudian berikutnya Sa'ad bin Ubadah, sahabat radhiyallahu taala anhu, kemudian menimpali, tidak setuju dengan kesediaan dua sahabat ini untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin dari Khazraj, yang kemudian saat itu ternyata menolak keinginan dua sahabat tadi, sehingga kemudian akhirnya terjadi perdebatan di antara Aus dan Khazraj kembali. Dan Nabi SAW hanya bisa melerai, menenangkan kedua sahabat atau 3 sahabat dan 2 Aus dan Khazraj ini, 2 kubu. Kemudian mereka diam. Setelah itu juga Nabi SAW diam, ya, dengan hati yang begitu sedih. Ditambah kesedihan para sahabat berantem di hadapan kedua mata Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Kemudian di sisi yang lain, di tempat yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sendiri dalam hal ini menjadi korban setibanya di kota Madinah
Allah takdirkan beliau sakit selama 1 bulan. Dan setelah 1 bulan itu Allah takdirkan, ya, kemudian akhirnya tahu, tapi lewat 1 bulan. Dimulai ketika ternyata mulai merasa aneh. Nabi SAW menggilir istri-istrinya, tapi ketika tahu padahal ibunda Aisyah sakit, Nabi kemudian dingin, tidak merasakan kehangatan dari beliau, tidak ada keromantisan, tidak ada kemudian cakapan gitu kan, untuk kemudian menghibur istrinya yang paling dicintai padahal saat itu sakit. Saat itu ibunda Aisyah curiga, tapi kemudian terus ya sabar. Dan pada 1 malam ini juga terjadi. Saat itu ternyata kaum muslimin buang hajat BAB di luar rumah yang jauh. Maka kemudian Ummu Mistah, ibu dari sahabat Nabi Mistah bin Utsasah, ya sepupu dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini, maka kemudian nemenin untuk BAB dari rumahnya keluar menuju satu tempat. Dan terjadi Ummu Mistah terpleset karena kemudian sebagian bajunya nyantol gitu ya. Dan kemudian mengatakan ingin memanggil anak laki-laki yang bernama Mistah, tapi kemudian Aisyah radhiyallahu anha menolak hal tersebut. Akhirnya Ummu Mistah menceritakan, ya karena saat itu terjadi dekat dengan Aisyah, dan menceritakan apa yang terjadi di kota Madinah dengan tuduhan zina tersebut. Akhirnya ibunda Aisyah segera kembali ke rumah dan meminta izin kepada Rasulullah SAW agar pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini juga wajib izin aslinya ya, diingat seorang istri sampai pun hanya untuk mengunjungi rumah orang tuanya, sunnahnya, perintahnya adalah izin dari suami. Kemudian akhirnya sampailah kepada rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah dapat izin. Dan kemudian segera ibunda Aisyah mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ini terjadi, ya ini kita harus belajar, ibunda Aisyah wanita terbaik, wanita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penghulu wanita surga, menangis selama 2 malam, sehari 2 malam, gak berhenti, bahkan seolah gak tidur, nangis terus. Dan ini menjadi karakter dasar seorang perempuan, ya. Ada kalanya kalau ditimpa kesedihan yang luar biasa, itu wajar terjadi, ya. Dan tentunya kita sebagai seorang suami jangan sampai kemudian menyakiti istri sampai seperti ini, ya. Dan jangan marah. Andai seorang suami dapat istrinya nangisnya lama banget, nggak berhenti-berhenti, nggak boleh marah, ya. Biarkan dia terus nangis sampai selesai. Setelah selesai, barulah kemudian kita hibur, ya. Tapi jangan juga tanya kenapa nangis, tambah nangis lagi kalau gitu ya. Nggak usah ditanya, tapi kita hibur. Nggak perlu ditanya apa alasan dan macam-macam. Nanti besok-besoknya baru kemudian kita tanya. Kemudian ini yang terjadi kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan besarnya, beratnya cobaan yang menimpa beliau. Padahal wanita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajarannya, andai istri-istri kita ngeluh tentang cobaan hidup di dunia, ceritakan kisah ini. Bagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu anha menghadapi cobaan yang sangat berat. Kamu nangis berapa jam tadi? 1 jam. Oh ya, ibunda Aisyah radhiyallahu anha 2 malam 1 hari. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian
Disebutkan selama itu kelopak matanya tidak terpejam sejenak pun dan air matanya terus mengalir, bahkan dikhawatirkan akan memecahkan hatinya karena nangis enggak berhenti-berhenti. Ya, khawatir rusak jiwanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya datang mengucapkan syahadatain, hamdalah, salawat syahadatain ini juga bukti disyariatkan ketika membuka majlis, membuka taklim, membuka khutbah ceramah ya dengan hamdalah, salawat dan mengucapkan syahadatain. Kemudian bersabda, wahai Aisyah, aku telah mendengar berita begini dan begitu tentang dirimu. Akhirnya setelah 1 bulan Nabi Muhammad SAW memberanikan diri untuk kemudian berusaha meluruskan hubungan antara kedua Nabi Muhammad SAW dengan istrinya ini. Jika memang engkau bebas dari tuduhan tersebut, tentu Allah akan membebaskanmu. Namun bila engkau telah melakukan suatu dosa, mohonlah ampun dan bertobatlah kepada Allah. Karena jika seorang hamba itu mengakui dosanya kemudian bertobat kepada Allah, tentu Allah akan mengampuninya. Bapak-bapak pasti akan mendapatkan cobaan ketika setelah menikah dengan istri. Ingat, Nabi Muhammad SAW orang yang paling sempurna, suami yang paling sempurna. Begitu pula istri-istri beliau. Ada kalanya mereka tengkar, di antara mereka intern, ya, dalam surat At-Tahrim. Ada kalanya ternyata cobaan ini datang dari luar. Tapi sebagai seorang suami harus sabar, tidak melampaui batas, tidak bersegera untuk menceraikan sebagaimana diisyaratkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sabar. Ya. Istri kita mungkin melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, sabar. Sabar. Pada satu waktu, ya seperti dalam hadis ini, dalam cerita ini, ya, dan yang lainnya, Nabi kemudian menawarkan ingin lanjut menjadi istriku atau kemudian ingin cerai. Untuk kisah ini Rasulullah SAW kemudian menegaskan, anda itu benar bertobat, Allah akan terima tobat. Tentunya yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertambah sedih. Saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian menguatkan diri untuk kemudian bisa menanggapi pernyataan tersebut, menenangkan, menyekam air matanya, lalu kemudian bertanya kepada pertama Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayahnya radhiyallahu anhu dan ibunya tentang berita tersebut. Kemudian meminta agar dibela, agar mendapatkan pembelaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian keduanya diam. Segan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut, khawatir mengeluarkan perkataan yang kemudian menambah kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, demi Allah, aku sudah tahu bahwa kalian juga mendengar berita ini. Hati kalian terusik dan mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian sesungguhnya aku bebas dari tuduhan itu, dan Allah pun tahu bahwa aku memang bebas darinya, tentu kalian tidak akan percaya begitu saja. Namun jika aku mengakui tuduhan tersebut, padahal Allah tahu bahwa aku bebas darinya, tentunya kalian akan mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak mendapatkan perumpamaan antara diriku dan diri kalian kecuali seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Sabrun jamil, adalah kesabaran yang baik itulah, dan Allah sajalah yang kemudian dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bangkit, yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian
menuju tempat tidurnya berbaring untuk kemudian berusaha menenangkan diri dengan apa yang terjadi saat itu. Dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ditulis berbunga-bunga, ini kurang tepat. Maksudnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasuki rasa senang, rasa tenang, ya, rasa gembira. Karena ternyata Allah akhirnya Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan bohongnya tuduhan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan sedikit ada senyuman muncul di raut wajah beliau setelah sebulan penuh diliputi dengan kesedihan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan." Kemudian ibu dari Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan, "Qumi, bangkitlah engkau." Bangkit. Kemudian cium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabbili ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya kita mempelajari ini yang seharusnya dilakukan sebagai seorang ibu ketika mendapati kejadian cobaan yang berat menimpa anaknya dan akhirnya muncul solusi jalan keluar dari semua permasalahan tersebut, dan kemudian seharusnya menjadi keharusan seorang istri untuk kemudian kembali ke suaminya. Seharusan seorang istri untuk kemudian mensyukuri atas rujuknya suami yang tadinya menjauhinya. Hampiri, cium kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan syukurmu kepadanya. Tapi kemudian disebutkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku hanya akan memuji Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Aku akan bersyukur kepadanya. Aku akan memuji atas semua solusi yang akhirnya Allah berikan." Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada beliau pada saat itu, padahal sedang musim dingin dan berkeringat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat yang ke-11 dari surat An-Nur sampai ke-20 yang tadi di awal kita bacakan. Kemudian kita lanjutkan paragraf berikutnya. Orang-orang yang paling banyak menyiarkan berita bohong ini kemudian dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali karena dosa qazaf, tuduhan berzina. Di antaranya ada sahabat Mistah bin Usasah, Hasan bin Thabit, dan Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash ini saudari dari ibunda Ummul Mukminin Zainab bintu Jahash, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit kita tentunya kenal, penyair, ya, di antara penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pemusik. Kemudian Mistah bin Usasah ini adalah sepupu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian ini jadi pelajaran buat kita bahwasanya sahabat yang mulia ini, 3 sahabat yang mulia ini, bahkan sahabat Mistah bin Usasah mengikuti perang Badar dan semua peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kalanya kemudian melakukan dosa, terjatuh melakukan kesalahan. Dan di riwayat yang lain, ketika sahabat Mistah bin Usasah ini dicela
Maka ternyata ini pelajaran buat kita. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha membela sahabat Mistah bin Utsasah ini. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengingatkan bahwa sahabat Mistah bin Utsasah adalah seorang yang mengikuti perang Badar. Pahalanya lebih banyak, lebih berat daripada kesalahan yang beliau lakukan. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dijatuhi hukuman, dan tentunya pasti ada hikmah di balik alasan tersebut. Ya, kita ridho dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini ada potongan cerita yang belum selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit di awal kajian bulan depan insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.